soal-soal kaji ulang ya di bab 4 dan bab 5. Tapi di sini Bu Rizky akan membahas di bab 4 dulu mengenai soal-soal kaji ulang. Jadi nanti kalian pelajari yang mana insya Allah akan dikeluarkan pada soal UTS minggu depan. Oke, soal-soal kaji ulang tarif keseluruhan pabrik. Nah, Bosch Company memproduksi dua jenis unit stereo yaitu deluxe dan reguler. Pada tahun terakhir, Nabors melaporkan data berikut. Overhead yang dianggarkan 180 US dollar, aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung 50.000, aktivitas aktual berarti yang digunakan itu sebesar 51.000, overhead aktualnya 200.000 US dollar. Unit yang diproduksi deluxe 5.000, reguler 50.000, biaya utamanya deluxe 40.000 US dollar, reguler 300.000 US dollar, jam tenaga kerja langsungnya 5.000 dan regulernya 46.000. Yang diminta kita mau mencari tarif overhead, kemudian overhead yang dibebankan, kemudian yang ketiga variansi overheadnya, nanti dilihat overheadnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, kemudian biaya per unitnya. Oke, di sini sebenarnya untuk soal-soal kaji ulang sudah ada jawabannya, tetapi kita bahas satu persatu biar kalian paham dapatnya dari mana. Tarif overhead rumusnya kemarin adalah overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Berarti 180.000 US dollar dibagi aktivitas yang diharapkan berapa? 50.000. Sehingga ketemu tarif untuk tenaga kerja langsungnya 3,6 US dollar. Kemudian overhead yang dibebankan rumusnya tarif overhead dikalikan dengan aktivitas aktualnya, yaitu aktivitas aktualnya 51.000, sehingga overhead yang dibebankan sebesar 183.600 US dollar. Kemudian berapakah overhead yang dibebankan? Overhead yang terlalu rendah atau terlalu tinggi? Di sini kita mau mencari variansi overheadnya. Ingat, variansi overhead itu adalah selisih antara overhead aktual dengan overhead yang dibebankan. Aktualnya berapa? 200.000 US dollar. Oke. Dikurangi, berarti ini ya, dikurangi dengan yang dibebankan 183.000, sehingga variansinya 16.400 US dollar. Nah, di sini karena overhead yang dibebankan terlalu rendah dibandingkan overhead aktualnya, maka namanya dibebankan terlalu rendah, overhead yang terlalu rendah. Next, kita mau mencari biaya per unit untuk deluxe dan reguler. Biaya utamanya 40.000 US dollar, kemudian regulernya 300.000 US dollar. Selain biaya utama, kita mencari biaya overhead. Biaya overhead ini kemudian untuk mencari biaya per unit, selain biaya utama ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah yang pertama overhead tarif tadi ya, tarif yang dianggarkan tadi dikalikan dengan unit yang diproduksi. Jadi tadi kan ketemu tarifnya 3,6. Nah, 3,6 dikalikan yang deluxe unit produksinya berapa? 5.000. Sehingga untuk deluxe didapatkan biaya overheadnya 18.000, kemudian regulernya 3,6 US dollar dikalikan dengan unit produksi regulernya 46.000, sehingga regulernya didapatkan 165.600. Kemudian dijumlahkan dari masing-masing jenis unitnya. Nah, deluxe dan reguler, jumlah biaya produksinya 58.000 US dollar untuk deluxe, regulernya 465.600 US dollar. Kemudian setelah itu jumlah biaya produksinya sudah ketemu dari biaya utama dan biaya overhead. Kemudian jumlah biaya produksinya dibagi dengan unit yang diproduksi. Kembali lagi, unit produksinya berapa? 5.000 untuk deluxe, regulernya 50.000 bener ya? Kayak 50.000 ini. Sehingga untuk biaya unitnya didapatkan 11,6 US dollar dan regulernya 9,3 US dollar. Saya betulkan ya, untuk biaya overhead ini itu adalah tarifnya dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung dari deluxe dan dari reguler yang ini. Oke, yang ini ya. Baru nanti kalau dibagi itu adalah hasil dari unit yang diproduksi.
Jadi yang jam tenaga kerja langsung ini nanti dikalikan dengan tarifnya untuk mencari biaya overhead. Next adalah tarif departemen. Nabours Company mengumpulkan data departemen untuk tahun kedua. Dua jenis unit stereo yang diproduksi yaitu deluxe dan reguler. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau pabrikasi itu nanti menggunakan jam tenaga mesin ya. Kemudian kalau perakitan itu menggunakan jam tenaga kerja langsung. Kalau pabrikasi berarti kan kita menggunakan mesin. Nanti jam tenaga mesin. Kemudian kalau perakitan itu yang merakit manusia. Jadi kita menggunakan jam tenaga kerja langsung. Yang diminta adalah tarif overhead. Nah, dengan menggunakan jam mesin untuk pabrikasi, jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Kemudian mencari overhead yang dibebankan berdasarkan departemen. Berarti kalau departemen nanti yaitu pabrikasi dan perakitan. Kemudian itulah overhead yang dibebankan berdasarkan produk lah. Produknya ada dua yaitu jenisnya deluxe dan reguler. Hitunglah biaya per unit. Berarti kita langsung masukkan ya. Insya Allah ini sudah paham ya. Jadi ini overhead yang dianggarkan 120.000 US dollar untuk pabrikasi, perakitannya 60.000 US dollar. Kemudian ini adalah jam tenaga kerja langsung untuk pabrikasi. Berarti lah pabrikasi menggunakan apa? Jam mesin. Berarti kita fokusnya pabrikasi untuk jam mesin yaitu 20.000. Kemudian perakitan menggunakan jam tenaga kerja langsung, berarti kita fokus ke bagian perakitan 45.000. Biaya utamanya ini dapat, kemudian unit yang diproduksi ini dapat, sudah ya. Next ke jawabannya. Nah, tarif departemen rumusnya mencari tarif rumusnya tadi adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan jam mesin sama jam tenaga kerja langsung. Nah, langsung saja. Pabrikasinya berapa overhead yang dianggarkan? 120.000 US dollar dibagi dengan apa pabrikasi? Pabrikasi menggunakan jam mesin. Jadi nanti dibagi 20.000 jam mesin. Kemudian kalau perakitan berapa? 60.000 US dollar dibagi dengan apa perakitan menggunakan jam tenaga kerja langsung, berarti 45 jam tenaga kerja langsung. Nih, didapatkan 6 US dollar untuk pabrikasi, perakitannya 1,3 US dollar. Next, overhead yang dibebankan rumusnya adalah tarifnya dikalikan dengan sama, kembali lagi jam tenaga kerja jam mesin untuk pabrikasi, jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Jadi 6 kali 20 ini ya. Pabrikasi, jam mesin, perakitan, jam tenaga kerja langsung. Sehingga didapatkan 120.000 US dollar dan 59.850 US dollar. Overhead yang dibebankan kita fokusnya ke tarif dikalikan dengan bagian jam mesinnya. Nah, jam mesin karena ini adalah deluxe ya, deluxe berarti jam mesin kemudian ditambah dengan tarif dari perakitan dikalikan dengan deluxe bagian jam tenaga kerja langsung. Nih, pabrikasi deluxe ya. Deluxe kalau pabrikasi berarti ini 2000, kemudian perakitannya dikalikan ini 2000. Sama dengan yang bagian reguler, berarti kita fokusnya ke reguler milik jam mesin dan reguler milik jam tenaga kerja langsung. Ini tarifnya didapatkan dari sini ya, tarif pabrikasi dan perakitan. Nah, nanti kita lihat, nanti berarti dikalikan dengan reguler jam tenaga kerja langsung reguler miliknya perakitan ini 43. Oke. Kemudian reguler milik pabrikasi jam mesin berarti 18.000. Ini dapat, sehingga biaya unitnya yaitu biaya utama ya, biaya utama deluxe ditambah dengan biaya overheadnya nanti dibagi dengan unit yang diproduksi. Deluxe berapa tadi deluxe? Nah, ini
biaya utama deluxe-nya 40.000 US dollar, biaya unitnya 5.000. Kemudian reguler, biaya utamanya 300.000 US dollar, unit yang diproduksinya 50.000. Nah, ketemu sudah. Yang depan ini adalah biaya utama, yang belakang ini adalah biaya overhead dibagi dengan unit produksi masing-masing dari deluxe dan reguler. Ketemu sudah. Nah, kemudian tarif berdasarkan aktivitas. Aktivitas kita mau mencari rasio konsumsi, berarti nanti perbandingan kelompok aktivitas berdasarkan rasio konsumsi dan tingkat aktivitas. Kemudian tarif setiap kelompok aktivitas, terakhir menggunakan tarif kelompok, itulah biaya produk unitnya. Rasio konsumsinya ada penyetelan aktivitasnya ya, penanganan bahan baku, energi dan pengujian. 0,67 dari mana? Dari 10/15. Dilihat penyetelan. Penyetelan menggunakan proses produksi. Nah, ini ya, penggerak aktivitasnya sudah ada ya, proses produksi, penanganan bahan baku, penggerak aktivitasnya, jumlah perpindahan, energi, jam mesin, pengujian, jam tenaga kerja langsung. Proses produksi berarti yang kita cari adalah deluxe, berarti 10 per total dari kedua produk, yaitu 10 tambah 5 ada 15, 10 per 15. Kemudian untuk reguler proses produksinya berarti 5 per 15. Caranya sama, di sini sudah ada caranya ya. Jadi berarti untuk penanganan bahan baku berarti jumlah perpindahan berarti 120 dibagi 180. Next, kemudian regulernya 60 dibagi 180. Oke. Energi jam mesin. Jam mesin berarti 10.000 untuk deluxe dibagi 100.000, regulernya 90.000 dibagi dengan 100.000. Pengujian jam tenaga kerja langsung 5.000 dibagi 50.000, 45.000 dibagi 50.000. Jadi nanti data dari deluxe atau reguler dibagi dengan totalnya. Tingkat batch-nya itu apa? Berarti penyetelan dan penanganan bahan baku. Batch itu adalah secara kelompok, unit berarti 1 per biji. Oke. Kelompok tingkat batch dan tingkat unit. Penyetelan didapatkan aktivitas biayanya yaitu 60.000 ya, karena tadi di sini yang bagian batch adalah penyetelan dan penanganan bahan baku, jadi nanti kalian hanya mencari penanganan dan penyetelan. Kalau tingkat unit yaitu energi dan pengujian, di sini sudah ada biayanya, tinggal dimasukkan, ditambahkan gitu ya. 60.000 ditambah 30.000 90.000 dibagi dengan prosesnya. Prosesnya berapa? 15.000. Nih. Oke. Kemudian didapatkan per proses. Per proses berarti 6.000 US dollar. Untuk tingkat per unit 0,9. Jam mesinnya berapa? Nah, jam mesin berarti berapa? Jam mesinnya yaitu 100.000. Sekarang tinggal memasukkan biaya unit. Biaya utama sudah diketahui deluxe dan ini ya, biaya utamanya deluxe dan reguler. Kemudian ditambahkan biaya overhead dari tingkat batch dan tingkat unit. Tingkat batch-nya adalah tarif kelompoknya tadi dikalikan dengan tingkat batch-nya untuk bagian proses 10 dan 5. Nah, reguler 5, deluxe 5. Sehingga didapatkan deluxe-nya 60.000, kemudian untuk regulernya 30.000. Kelompok tingkat unitnya tinggal tarif kelompok dikalikan dengan per jam mesin. Ini 10.000 untuk deluxe, regulernya 90.000. Kemudian sudah dapat 108 untuk deluxe, dijumlahkan ya.
sehingga ketemu biaya produksi regulernya 480, kemudian tinggal dibagi dengan unit yang diproduksi.